Bangkitnya Dataran Hitam bab 1511 menuju pertempuran. 3 minggu kemudian, setelah rencananya digagalkan di pos terdepan musuh ketiga di mana dia tidak dapat dengan mudah menyerang dan membunuh targetnya. Mortimer terus menyelidiki situasi keluarga kekaisaran saat ini selama hari-hari ini. Dia dan kelompoknya tidak lagi mendapatkan informasi dengan mudah melalui organisasi kekaisaran karena pengasingan yang dilakukan oleh banyak sekte dan keluarga untuk menghindari keterlibatan dalam kekacauan saat ini. Pada saat yang sama, setiap organisasi yang tidak abstain dari konflik hanya berkomunikasi dengan atasannya di negara bagian tersebut. Artinya, kekuatan di pihak Minos hanya berkomunikasi dengan keluarga kekaisaran. Sebaliknya, mereka yang berada di pihak Mortimer hanya bertukar informasi dengan sekte pembunuh suci. Dalam keadaan seperti ini, mendapatkan informasi tanpa memeriksa setiap tempat menjadi tugas yang sulit. Dan Mortimer dan kelompoknya harus mengunjungi lawan mereka sedikit demi sedikit untuk mengetahui situasi keluarga kekaisaran saat ini. Saat melakukan hal tersebut, Mortimer menemukan bahwa semua pos, kecuali markas besar keluarga Edwardstone di Peyton, tidak memiliki spesialis atau dilindungi oleh pertahanan yang sulit ditembus. Di tengah hal ini, ia menemukan bahwa istana kekaisaran tidak memiliki pertahanan tradisional. Tempat itu hanya dikelilingi oleh lebih dari 60 orang suci spiritual tingkat tinggi, ditambah Minos dan 2 istrinya. Hal ini sangat mengejutkan dia dan sekutunya, karena inti dari keluarga kekaisaran tampaknya mengekspos diri mereka sebagai umpan bagi mereka. Namun, pada saat yang sama, lebih banyak orang suci spiritual tingkat tinggi dari yang mereka perkirakan telah muncul untuk melindungi garis keturunan kekaisaran. Khususnya, Sekte Awan Kelabu telah mengirim lebih dari 20 orang antara level 77 dan 79. Itu adalah angka yang mengesankan, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dicapai oleh keluarga berdaulat negara ini. Namun Minos secara ajaib telah mengubah jajaran organisasinya dalam beberapa tahun saja. Mortimer yang ketakutan dan mereka yang memutuskan untuk berdiri bersamanya dalam perjalanan ini. Untungnya, mereka telah mengetahui semua ini saat masih dini. Jadi, saat ini, kelompok Mortimer sedang bersiap untuk bertindak melawan Peyton karena mereka ingin mengakhiri urusan mereka saat ini secepat mungkin. Di kamp lanjutan dari sekte pembunuhan orang suci. Beberapa orang suci spiritual berkumpul di dekat kamp ini, merencanakan langkah tegas dalam rencana mereka. Apakah kita akan menyerang ibu kota seperti itu? Seorang suci spiritual tingkat 78 dari sekte pegunungan bertanya. Merasa bahwa akan berdampak buruk bagi citra organisasinya jika menyerang ibu kota secara terbuka. Tapi kami tidak punya alternatif lain. Seseorang dari sekte pembunuhan suci membela rencana kedaulatan mereka. Pasukan musuh terkuat ada di Peyton, menunggu kita tanpa perlindungan apapun. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini dan menyelesaikan semuanya dalam satu langkah, atau kita harus menunda situasi ini selama bertahun-tahun. Tetap saja, saya percaya bahwa strategi yang serupa dengan yang dilakukan Abe Vogel di Dataran Hitam memiliki peluang sukses yang lebih besar daripada yang kita lakukan. Seseorang di sana menyarankan, mengingat Minos sudah cukup menderita hingga melenyapkan ahli waris keluarga Vogel. Omong kosong, Master dari Sekte Pegunungan akhirnya mengatakan sesuatu. Abe hanya bertahan lama melawan Minos karena dia mendapat perlindungan dari sage spiritual ketika orang malang itu hanya seorang kaisar spiritual. Tapi sekarang si brengsek Stuart sudah menjadi kultivator tahap ke-8, tapi kita punya senior burges di pihak kita. Seseorang di level 79, yang tidak setuju dengan gagasan menyerang Peyton secara terbuka, mengatakan ini, mengingat fakta penting ini. Tidak masalah. Tetua tertinggi dari Sekte Pembunuhan Suci berkomentar dengan keras. Kami tidak sama dengan Abe. Dia gagal karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Minos dalam satu serangan. Karena itu, dia memberi waktu bertahun-tahun agar si malang itu tumbuh dan akhirnya mengalahkannya. Kami tidak bisa memberikan waktu kepada Minos. Dia terlalu berbakat, jadi kita hanya bisa mencoba mengakhiri hidup bajingan itu dalam satu serangan besar saat dia masih seorang kultivator level 70. Jika dia naik ke level 71, atau lebih buruk lagi, level 72, sebelum kita menyelesaikan semuanya, mungkin kita semua akan hancur. Meneguk, para pemimpin di sana menelan ludah mereka karena ketakutan. Mengingat bahwa pada level 70, Minos dapat mencuri energi dari orang-orang hingga 6 level di atas dirinya dan secara artifisial meningkatkan kekuatannya hingga 2 level. Misalkan dia mencapai level 72 dan mempertahankan kemampuan ini. Kalau begitu, dia mungkin bisa mencuri level dari Saint Spiritual level 78 dan untuk sementara menjadi kultivator level 74. Jika itu terjadi, dia bisa menjadi begitu kuat sehingga Mortimer sendiri tidak mampu melakukan sesuatu terhadapnya. Dengan pemikiran ini, orang-orang itu mulai berpikir lebih baik mengambil risiko sekarang dan menghabisi Minos untuk selamanya daripada bertindak pasif dan mengambil risiko dia terus berkembang. Mortimer, yang juga ada di sana, lalu menambahkan, jangan lupa bahwa Minos atas kemauannya sendiri berada di kekaisaran.
Dia bisa bersembunyi di wilayah utara atau menggunakan 4 wilayah utara untuk mengancam kita. Tapi dia menempatkan dirinya pada posisi ini karena dia pikir dia kuat dan ingin memikat kita untuk menguji kekuatannya. Mortimer tidak percaya bahwa Minos cocok untuknya. Namun dia sedikit banyak bisa melihat keyakinan lawannya terhadap tindakan tersebut. Dan sejujurnya, dia lebih suka seperti itu. Lawan Minos jika dia seorang pengecut yang bersembunyi di wilayah utara dan menggunakan segala kemungkinan untuk menghindari konfrontasi dengan Mortimer akan menjadi hal terburuk bagi Sage spiritual ini. Tapi bertarung di Phaeton akan membatasi Mortimer dan memberikan lebih sedikit kemungkinan pada Minos. Itu adalah tempat dan waktu terbaik baginya untuk bertindak. Oleh karena itu, bahkan jika Minos merencanakan sesuatu yang berbahaya untuknya, Mortimer menyukai gagasan untuk segera bertindak dan mengakhiri ketidakpastian tentang situasi lokal untuk selamanya. Dia mempunyai rencana ambisius yang menuntut negara kokoh yang tidak mengalami perang bertahun-tahun. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan argumen terbaiknya untuk meyakinkan mereka yang masih ragu bahwa ini adalah yang terbaik untuk semua orang. Setelah beberapa saat hening dan banyak pertimbangan di area itu, sekutu Mortimer setuju untuk melanjutkan serangan besar-besaran ke ibu kota kekaisaran. Baiklah, pindahkan keluargamu dan bersiaplah untuk perang. Individu level 80 itu berkata dengan keras sambil tersenyum. Sementara mata ketiganya bergerak-gerak karena kegembiraan yang disebabkan oleh kecemasannya. Dia kemudian terbang ke atas hingga dia begitu tinggi sehingga dia bisa melihat Phaeton seolah-olah seukuran ujung peniti. Aku akan segera menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan orang-orang ini, Gavin. Dia mengepalkan tangannya, membuat ruang di sekelilingnya bergetar. Sementara itu, puluhan kilometer dari tempat Mortimer berdiri, Sage spiritual lain di level 80 diam-diam mengawasinya. Pemuda ini benar-benar menimbulkan masalah. Sekarang dia berani menghalangi orang-orang setingkatku. Seseorang yang sudah dikenal Minos, berpikir dalam hati. Ada di sana untuk mengawasinya tetapi tanpa bergerak karena dia hanyalah seorang pengamat. Bangkitnya dataran hitam bab 1512 kejutan. 2 minggu kemudian, setelah beberapa hari tidak ada serangan terhadap pasukan keluarga kekaisaran atau sekutu terdekat mereka, Phaeton akhirnya berada pada momen paling menegangkan. Saat fajar pada hari ini, tiba-tiba, Mortimer Burgess tiba melalui lubang cacing, bersama dengan lebih dari 20 orang suci spiritual tingkat tinggi di sisinya. Ketika mereka muncul di area tengah ibu kota kekaisaran, penduduk dari seluruh penjuru kota mulai panik, dan melarikan diri ke sisi kota metropolitan ini. Mereka yang bisa terbang atau memiliki binatang bersayap terbang begitu saja ke angkasa, melarikan diri karena takut terlibat dalam potensi konflik. Namun mereka mewakili minoritas orang yang melarikan diri, karena sebagian besar penduduk tidak dapat melarikan diri melalui udara. Jadi ketika Mortimer dan pendukung utamanya tiba di kota ini, jalan utama menuju pintu keluar setempat dipenuhi orang. Pada saat yang sama, pasukan di Istana Kekaisaran segera menyadari bahwa inilah saat yang telah mereka tunggu-tunggu dan persiapkan. Yang terkuat mempertahankan posisi mereka, direncanakan oleh Minos sambil mengedarkan energi mereka dan memegang senjata di tangan. Yang terlemah, orang-orang yang belum pernah dievakuasi sebelumnya. Individu antara level 60 dan 70, mundur ke bawah tanah, di mana Istana Kekaisaran memiliki pertahanan yang kuat, bahkan tanpa adanya susunan yang dikirim ke pos lain. Sementara itu, individu-individu antara level 70 dan 76 diposisikan bersama. Bersiap untuk bertarung sebagai sebuah kelompok dan entah bagaimana membantu lebih dari 60 individu tingkat tinggi yang akan bertarung di sana demi rumah kekaisaran. Di tengah tempat yang tegang ini, dengan energi spiritual di sekitarnya yang berfluktuasi dengan hebat karena banyaknya kehadiran yang kuat, Minos melayang di depan Isabella dan Permaisuri. Di sampingnya terdapat tetua tertinggi keluarga kekaisaran, 2 tetua sekte awan abu-abu yang setingkat dengan bupati, dan 2 ketua sekte yang menghadiri panggilan kekaisaran. Gloria dan Ruth berdiri di samping Madeline dan Isabella, serta beberapa keturunan penting keluarga Edwardstone, dilindungi oleh banyak orang suci spiritual tingkat tinggi di daerah sekitarnya. Ketika dia berdiri setinggi orang-orang dalam kelompok Mortimer, dia berhenti sekitar 200 meter dari mereka dan memandang mereka dalam diam sejenak. Lalu Minos bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Mortimer, mengapa kamu berdiri di samping Master Sekte Pegunungan dan kepala keluarga setempat?" Minos memandangi masing-masing pria yang bukan dari Sekte Pembunuhan Suci, menyebabkan orang-orang itu merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Mortimer melihat individu level 79 itu berdiri diam di samping Minos dan menghela nafas. "Sepertinya kamu sudah menguasai kota ini, ya? Lain kali aku merencanakan sesuatu, aku akan melakukannya seperti kamu. Pertama, aku akan membuat wanita yang relevan membuka kakinya dan kemudian dengan mudah menaklukkan keluarganya. Itu jauh lebih efisien daripada bertarung, hehe." Orang-orang di sekitar merasa tersinggung karena Isabella diserang seperti itu, sementara Minos menatap lawannya dengan amarah di matanya. Lalu dia berkata,
Sepertinya kamu tidak khawatir untuk menyembunyikan pemberontakanmu. Dan, berbicara tentang yang mulia seperti itu akan menjamin kematianmu sebagai pengkhianat negara dalam situasi lain. Tapi rupanya, kamu di sini untuk bertarung, jadi itu tidak masalah lagi. Mortimer tersenyum tetapi tidak repot-repot berbicara dengan Minos. Sebaliknya, dia melihat para ahli di samping orang ini dan berbicara. Teman-teman, hari ini saya di sini untuk memberi Anda pilihan. Letakkan senjata Anda dan bergabunglah dengan saya dalam perjalanan di depan kita. Saya akan menjadi penguasa sah kerajaan Flaming dan membawa kejayaan bagi organisasi kami. Semua ini akan mengorbankan nyawa orang-orang itu. Dia menunjuk ke arah di mana inti keluarga kekaisaran berada, dekat Ruth dan Gloria. Dan bajingan terkutuk itu, Mortimer merujuk pada Minos. Dia melanjutkan, kita tidak membutuhkan pembunuhan yang tidak perlu. Bersumpah saja dan tinggalkan tempat ini. Aku akan menangani semua kekotoran bersama kelompokku. Pada akhirnya, kita akan memiliki sebuah kerajaan baru tanpa harus membunuh para pemimpin utamanya, sehingga membuat hidup lebih mudah bagi musuh-musuh alami kita. 4 wilayah di utara. Mortimer, apakah kamu akan memberontak secara terbuka? Apakah kamu tidak malu? Bupati berteriak. Yang mulia akan menghancurkanmu ketika dia mengetahui hal ini. Yang mulia, Mortimer tertawa. Harold sudah tamat. Nyawanya ada di tangan para wanita kerajaan bunga itu. Dan meskipun dia ada di sini, menurutmu apakah aku akan takut padanya? Dia hanya seorang sage spiritual level 80. Aku bisa mengatasinya dengan silsilah ilahiku. Orang-orang di samping Minos mengepalkan tangan mereka karena marah. Melihat bahwa pria ini benar-benar pengkhianat, bukan hanya seorang idiot yang dibutakan oleh kekuatan. Minos lalu berkata, tidak ada gunanya berdialog dengan mereka. Mereka ada di sini untuk melawan dan akan melakukannya dengan cara apapun. Orang-orang ini memiliki harapan bahwa mereka akan bertahan dan menang. Ayo tunjukkan pada mereka betapa salahnya mereka. Pada saat itu, Minos tidak lagi menunggu untuk berdialog dengan orang-orang itu dan mengaktifkan teknik ke-8. Menyebabkan avatar jiwa megahnya muncul dari tubuhnya. Avatar ruang dan waktu. Ketika dia melakukannya, semua orang di sekitarnya merasakan kekuatan besar Kaisar Stuart ketika 2 orang suci spiritual level 76 dari Sekte Awan Abu-Abu terbang menuju ruang pengaruh avatar tersebut. Minos tidak akan bisa mencuri tingkat budidaya orang-orang di sebelah Mortimer, jadi beberapa orang yang akan melakukan layanan ini segera terbang ke arahnya untuk memenuhi tujuan mereka. Sementara ini terjadi dengan sangat cepat, semua orang di sekitar, yang belum pernah melihat atau merasakan kekuatan Minos saat ini, membuka mulut mereka karena terkejut. Hal ini terutama berlaku bagi Mortimer, yang, pada saat itu, mengerutkan wajahnya ketika dia menyadari sesuatu yang jahat pada Minos. Bahkan sebelum orang lain di area tersebut menunjukkan avatar jiwa mereka, Minos sudah berada di level 71, dan kemampuannya meningkat hingga maksimal. Tapi hanya orang bijak spiritual yang bisa menyadari pentingnya hal ini selain Minos. Bagaimana itu bisa terjadi? Pria di kejauhan dari sana, mengamati apa yang akan terjadi. Berseru ketika dia melihat area stabilisasi spasial di depannya. Mortimer juga menyadarinya, dan saat Minos tertawa ke arahnya, dia mencoba membuka celah di angkasa untuk memastikan perasaannya. Dia bergerak dan menyerang ruangan itu dengan salah satu telapak tangannya yang terbuka. Namun, tidak ada yang terjadi kecuali energi di sekitarnya bergerak karena gerakannya yang kuat. Brengsek, orang malang itu bisa menjebakku di medan perang. Dia berseru kaget saat dia menguji kemampuan domain khusus avatar jiwa Minos. Minos memiliki kendali atas ruang dan waktu di wilayah kekuasaannya. Karena itu, dia bisa menekan manipulasi spasial dalam jangkauan teknik ini. Haha, Mortimer, sebaiknya kamu bersiap untuk bertarung. Hari ini, kamu tidak akan melarikan diri bahkan jika kamu mau. Minos berteriak, mengagetkan semua orang di medan perang. Karena dia sudah bergerak untuk melancarkan serangan pertama tak lama setelah mengusir 2 individu level 76 itu. Dia sudah berada di level 72 karena kecerobohan orang-orang yang terkesan dengan reaksi kaget Mortimer. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat lagi berbuat apapun untuk membalikkan teror yang akan terjadi. Bangkitnya dataran hitam bab 1513 keuntungan Minos. Setelah menyadari kemampuan Minos, orang-orang di pihak Mortimer memucat. Fakta bahwa seorang sage spiritual jauh lebih kuat daripada para suci spiritual bukanlah jumlah energi mereka. Karakteristik tersebut bahkan relevan, namun yang lebih penting adalah manipulasi spasial. Melalui kemampuan ini, seorang sage spiritual yang dikelilingi oleh musuh yang lebih lemah namun mampu melukai mereka dapat melarikan diri atau menyerang orang-orang ini secara perlahan hingga mereka mencapai tujuan mereka. Tetapi jika seorang sage spiritual kehilangan kemampuan seperti itu, mereka bisa kalah jumlah. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri selain menggunakan kecepatan mereka untuk terbang. Namun orang-orang dapat menghalangi mereka, dan meskipun mereka lebih cepat dari semua lawan mereka, mereka dapat dicegah untuk melarikan diri dan berakhir dalam situasi yang mengerikan karena menderita akibat pukulan lawan mereka.
Dalam skenario ini, Mortimer bisa kehilangan banyak hal, dan lebih buruk lagi, dia tidak akan bisa menyelamatkan sekutunya dari bahaya. Para orang suci spiritual tingkat tinggi di pihak Mortimer percaya bahwa pemimpin baru mereka akan menyelamatkan mereka ketika mereka dalam bahaya, mirip dengan apa yang terjadi pada AB di masa lalu. Sialnya bagi mereka, Minos sudah menyiapkan kejutan itu, dan sekarang mereka akan sendirian di tempat ini. Sementara mereka merinding, bahkan ada yang menyesalinya. Sekutu Minos memperbarui keyakinan mereka untuk berada di pihak Minos. Jadi mereka adalah orang pertama yang menunjukkan avatar jiwa mereka di luar Minos, diikuti oleh banyak orang suci spiritual di dekat Istana Kekaisaran. Ruth dan Gloria juga mengaktifkan proyeksi jiwa mereka, menempatkan diri mereka dalam posisi bertahan untuk melindungi Isabella dan ibu wanita itu. Minos tidak membuang waktu, dan setelah kata-katanya yang provokatif, dia menunjukkan semua tekniknya kepada para orang suci spiritual dan Mortimer tingkat tinggi. Berada di level 72. Dia memiliki begitu banyak kekuatan dalam kendalinya sehingga dia hampir berada pada level energi yang sama dengan Mortimer. Karena itu, saat cincin seni melahap muncul di wilayah kekuasaannya, teman-teman Mortimer itu segera mulai menderita. Pria ini tidak akan menderita karena levelnya yang cukup tinggi sehingga energinya tidak akan lepas kendali karena Minos. Tapi tetap saja, dia merasakannya ketika gravitasi di sekelilingnya mulai menekan posisinya, membuatnya sulit bergerak. Minos juga mengincarnya dengan mimpi tak terbatas dan laut gelap yang menempatkan orang-orang itu satu sama lain sambil menurunkan struktur mental Mortimer. Tidak mungkin, tidak. Bagaimana mungkin? Para pembudidaya level 79 di pihak Mortimer hampir tidak berhasil mengaktifkan avatar mereka ketika sebagian dari mereka sudah berada di bawah kendali Minos. Namun Mortimer berhasil menunjukkan avatarnya di tempat itu, menyebabkan proyeksi kemerahan jiwa muncul dari tubuhnya, satu dengan 3 mata. Masing-masing berwarna lebih gelap dari bagian tubuhnya yang lain. Dengan mengaktifkan teknik ke-8, kultivator ini merasa tekanannya berkurang oleh Minos. Namun, meski begitu, dia masih berada dalam situasi di mana dia tahu dia harus berhati-hati. Anda bajingan, Anda menyembunyikan semua ini? Dia mengepalkan tinjunya dengan kebencian, menyadari bahwa perbedaan antara Minos dan dia tidak terlalu besar. Dia memiliki keuntungan, tapi selisihnya kurang dari 1,5%. Pada saat yang sama, Minos memiliki kemampuan pengendalian pikiran yang buruk sehingga bahkan musuh pun dapat menggunakannya. Dan karena tidak ada cara untuk melarikan diri dari sana, dikelilingi oleh puluhan orang suci spiritual tingkat tinggi. Mortimer akhirnya mengerti mengapa Minos mengambil risiko besar dengan tetap berada di tempat ini sebagai umpan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan akan segera mulai mengaktifkan tekniknya sendiri untuk melawan tidak hanya Minos tetapi banyak musuh yang sudah menyerangnya. Mortimer telah tiba di tempat ini bersama 23 orang suci spiritual tingkat tinggi. Namun dari jumlah tersebut, 9 di antaranya telah berbalik melawan kelompoknya karena Laut Hitam. Karena itu, sekitar 70 roh suci antara level 77 dan 79 menyerang dia dan kelompoknya. 10 dari mereka berhadapan dengan 9 musuh yang secara paksa berpindah sisi untuk menghadapi individu yang tersisa. Pada saat yang sama, sisanya sudah berada di pinggiran wilayah pengaruh avatar Minos, melancarkan serangan terhadap Mortimer. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang tidak bisa dimenangkan oleh Minos sendirian dan mereka mengikuti rencananya bahkan setelah menyadari betapa kuatnya Kaisar Stuart. Dengan demikian, Mortimer mendapati dirinya dikelilingi oleh puluhan serangan kuat sambil ditekan oleh seseorang yang hampir sekuat dirinya. Dia mencoba bergerak untuk keluar dari area pengaruh avatar Minos. Tetap saja, kecepatan Kaisar lebih tinggi dari kecepatannya. Mortimer hanya memiliki teknik tingkat emas, tapi ini adalah teknik budidaya, bukan teknik gerakan, tidak bertahan atau menyerang. Karena itu, hanya kecepatan kultivasi dan kendali atas energi spiritualnya yang dapat dipengaruhi oleh kualitas teknik ini, menempatkannya dalam hal kecepatan bahkan di bawah Minos. Oleh karena itu, ia langsung gagal lepas dari genggaman lawannya. Tapi tidak hanya itu, ketika Minos bergerak, dia menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk memperkuat bagian avatar jiwanya dan kemudian menendang keras perut proyeksi Mortimer. Hal itu membuatnya merasa kesakitan dan untuk sementara menempatkannya dalam kondisi rentan terhadap banyak serangan yang datang padanya. Serangan-serangan ini tidak cukup untuk membahayakan nyawanya, namun jika digabungkan, serangan-serangan tersebut dapat melukainya dan menurunkan daya tahannya terhadap Minos. Dia kemudian mencoba menghindari serangan tersebut setelah menerima tendangan Minos tetapi gagal melakukannya dengan memuaskan dengan banyak pukulan tersebut. Aduh, sage spiritual ini mengungkapkan rasa sakit untuk pertama kalinya sejak mencapai tahap ke-9, perlahan mulai menyesal telah memilih serangan frontal. Abe telah gagal, tapi orang Vogel ini telah bertahan bertahun-tahun melawan Minos dan hampir melukai pasukan dataran hitam. Namun dia telah mencoba melakukan hal berbeda untuk menghindari kegagalan yang sama dan berakhir dalam situasi yang mengerikan ini.
Pedang spasial. Minos menari dengan pedang spiritual, meluncurkan beberapa pedang kuat ke arah avatar Mortimer. Bilah-bilah ini menghilang, bergerak melintasi ruang angkasa, mengubah arah sehingga target tidak mengerti dari mana serangan itu berasal. Avatar Minos dapat menstabilkan ruang di domainnya, tapi ini tidak berlaku untuk teknik yang diluncurkan oleh avatarnya. Oleh karena itu, kemampuan seperti itu berhasil di wilayah kekuasaannya. Sage spiritual yang menyaksikan semua ini dari jauh, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya saat dia menyadari apa yang terjadi. Menyadari bahwa Minos sudah bisa menghadapinya dan menempatkannya dalam bahaya. Dia jauh lebih kuat dari Mortimer. Tapi tidak mudah menahan tekanan seperti itu. Sulit dipercaya, Minos telah mencapai kekuatan seperti itu. Sepertinya aku harus melaporkan ini kepada atasanku lebih cepat dari yang direncanakan. Sementara petapa spiritual Kekaisaran Timur itu mengubah rencananya. Para suci spiritual pertama dalam kelompok Mortimer membutuhkan bantuan pemimpinnya. Tuan Sekte, selamatkan aku, tolong, selamatkan aku. Tetua tertinggi dari Sekte Pembunuh Suci berteriak putus asa ketika dua anggota sektenya sendiri menyerangnya tanpa ampun. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1514 akhir dari dua Master Sekte. Ketika tetua tertinggi dari Sekte Pembunuh Suci diserang secara brutal, Mortimer melihat ke arah sekutunya dan melihat bahwa bukan hanya orang itu yang menderita. Dari 14 individu yang melawan 19 lawannya, hampir semuanya sudah terluka parah dalam waktu kurang dari 3 menit pertempuran, sampai-sampai dengan sekali pandang. Master Sekte ini menyadari bahwa mereka bisa mati jika tidak melakukan apapun. Mortimer tahu bahwa masalahnya buruk, tetapi dia tidak bodoh untuk berpikir egois pada saat ini. Jika dia meninggalkan orang-orang ini sekarang, dia akan kehilangan semua sekutunya dan tidak lagi memiliki tempat di Flaming Empire. Bahkan jika dia mengancam orang-orang di tempat ini dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa memerintah atau menjadi penguasa yang disegani. Orang-orang di seluruh negara bagian ini akan memilih untuk memihak Minos dan bukan bersamanya. Dia kemudian kehilangan kendali mental apapun yang masih dia miliki saat menggunakan kartu terakhirnya di tempat ini dan segera mengaktifkan garis keturunan Gavin dengan semua yang dia miliki. Stuart yang malang, aku akui kamu sangat kuat dan aku melakukan kesalahan. Tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa menangani semua kekuatan penghancur ini. Mata kehancuran, mata ketiga avatar jiwa Mortimer terbuka dan mulai bersinar. Menyerang ke arah Minos saat itu menghancurkan segala sesuatu di depannya. Setelah melihat ini, tidak seperti banyak orang suci tingkat spiritual tinggi di daerah sekitarnya, yang secara alami khawatir, Minos tetap tenang. Ia menggerakkan kedua tangannya dengan cara yang sama, menampilkan telapak tangan ke atas, sementara jari-jarinya bergerak seolah sedang mencari sesuatu. Pada saat itu juga, Devouring Art berhenti menindak 14 orang yang diserang secara brutal. Pada saat yang sama, gravitasi pada Mortimer kembali normal dengan berakhirnya aksi chaotic gravity berikutnya. Itu bukan lubang hitam, Minos berkata keras-keras saat beberapa bola hitam, seukuran tangan, muncul di berbagai titik di wilayah kekuasaannya. Itulah lubang hitamnya. Mendengar kata-kata Minos, beberapa lubang hitam yang muncul di sekitar avatarnya bergerak seiring bertambahnya ukuran. Ketika ukurannya sebesar gerbong, pertumbuhannya berhenti, dan semuanya sudah berada di depan Minos untuk meredam serangan musuh. Kamu pikir kamu akan menyakitiku dengan kekuatan Gavin? Jangan bodoh, Mortimer. Ku tahu setiap kemampuan mata itu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu cara menggunakannya kan? Minos berkata dengan lantang. Saat kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan lawannya, mati, dalam kegelapan di wilayah ruang angkasa yang tak bercahaya itu. Mustahil, meneguk, penatua tertinggi dari Sekte Pembunuh Suci melihat dan kehilangan harapan, melihat bagaimana Mortimer menderita hanya untuk menanggung fusi normal Minos. Jika itu menyerap salah satu dari kita, bahkan Master Sekte pun akan berada dalam bahaya. Dia pikir, tapi sudah terlambat bagi pria itu. Saat dia mengamati betapa gagalnya serangan pemimpinnya, salah satu anggota Sekte, di bawah ilusi laut gelap, menyerang kepalanya. Puff, pedang besar berbilah hitam menembus leher tetua level 77 itu, memotong kepalanya dan menghabisi jiwanya. Saat itu juga, musuh pertama Minos akhirnya kehilangan nyawanya. Tidak, Mortimer berteriak ketika dia melihatnya dari jauh, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena situasinya saat ini. Setelah Minos menelan serangan destruktif Mortimer dengan lubang hitamnya, dia segera memadatkan area ruang tersebut dan membuat 5 lubang hitam besar memberikan tekanan pada lawannya. Salah satu dari mereka mencoba menelan lengan kiri Mortimer, yang lain mencoba menelan lengan kanannya, yang lain mencoba menelan kaki kanannya, dan yang terakhir mencoba menelan lengan kirinya. Tak satu pun dari keempatnya berhasil melahap avatar jiwa Mortimer karena kemampuan mata penghancur yang kuat. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, Mortimer hanya bisa menyaksikan anak buah Minos perlahan membunuh bawahannya. Di saat yang sama, puluhan sekutu Minos masih menyerang ke arahnya, berhasil mengenai bagian tubuhnya. Serang dengan semua yang kamu punya,
Mungkin kita bisa membunuhnya hari ini juga. Serang bajingan itu, bocah nakal. Teriakan dari berbagai orang, terutama anggota sekte awan abu-abu, terus-menerus muncul di sana saat mereka semua menyerang pria berlevel 80 itu. Sulit dipercaya, sang permaisuri bergumam ketika dia melihat situasi berkembang. Aku tidak percaya. Tapi jika mataku tidak salah melihat, apakah kita menang? Isabella bertanya pada Ruth dan Gloria, yang sedang menggunakan teknik mereka untuk melawan sisa serangan yang datang ke arah itu. Ya, pria itu melakukan kesalahan besar dengan tetap berada dalam wilayah kekuasaan Minos dan masih membiarkan suami kita menyerap level kedua orang suci spiritual itu, komentar Ruth. Sekarang semua orang suci spiritual itu akan mati. Gloria melihat ke arah di mana tuan dari 2 dari 8 sekte besar di kerajaan Flaming akan segera mati. Pada saat itu, Minos memindahkan lubang hitam kelima ke arah anggota kelompok Mortimer sementara sekutunya sudah menjauh dari sana. Waktu untuk mati, Minos berkata sambil menutup salah satu tangannya dan membuat wilayah ruang itu menyedot tubuh 22 orang sekaligus. Adapun tubuh tetua tertinggi dari sekte pembunuh suci, saat ini berada sangat jauh, sudah tergeletak di salah satu taman istana kekaisaran. Jadi Minos tidak bisa memancingnya ke dalam lubang hitam itu. Bagaimanapun, atas perintah Minos, orang-orang itu berkeringat dingin, bertobat untuk terakhir kalinya dalam hidup mereka sebelum tersedot ke wilayah ruang angkasa itu, menjadi nutrisi untuknya. Jadi, 22 ahli antara level 77 dan 79 tewas dalam sekejap mata. Tidak, Mino, aku masih akan membunuhmu. Darah menetes dari mata Mortimer. Bukan karena kesedihannya tetapi karena seringnya dia menggunakan mata yang bahkan bukan miliknya. Minos merasa lawannya menjadi sedikit lebih kuat. Tetap saja, meskipun dia tidak bisa menyalakannya dengan 4 lubang hitam yang diciptakan dengan evolusi tekniknya, dia tetap tidak kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, lubang hitam kelima menaikkan levelnya dan terbang ke tempat Mortimer berdiri. Yang lain mungkin tidak cukup untuk mengatasi semua kemampuan mata ini, tapi yang ini. Minos berkata dengan nada kejam, melemparkan benda itu ke arah Mortimer. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak bisa mati. Aku akan menjadi kaisar yang hebat. Pria itu kehilangan kendali emosinya dan berteriak ketika dia mencoba melarikan diri. Dalam keputusasaan Mortimer, tiba-tiba, salah satu lubang hitam yang ditahan mulai retak, tampak berada pada batasnya. Minos melihat ini dan memahami bahwa waktunya singkat, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan lubang hitam kelima melawan Mortimer untuk mengalahkan orang ini untuk selamanya. Dengan cara ini, satu lengan dan satu kaki Mortimer mulai tersedot oleh benda itu sementara 3 lubang hitam lainnya retak parah. Pada saat yang menentukan, 4 lubang hitam kecil yang mencoba menyedot tubuh ahli level 80 itu meledak. Tapi ledakan itu tidak kuat karena tidak ada material di keempat wilayah ruang angkasa tersebut selain gelombang kehancuran yang diserap sebelumnya. Jadi mereka bersinar terang dan menghilang, akhirnya memberikan kebebasan kepada Mortimer. Di saat yang sama, Minos terlempar ke belakang oleh gelombang spiritual di area itu. Kehilangan kekuatan atas avatar jiwanya dan membuka celah bagi musuhnya. Mortimer membuka lubang cacing dan melarikan diri ketika dia berada di antara hidup dan mati. Mengakhiri kesakitan di area itu, bangkitnya dataran hitam bab 1515 konsekuensi bagi Mortimer. Saat Mortimer menghilang dari langit di atas Phaeton, Minos langsung jatuh menuju istana kekaisaran. Levelnya dengan cepat turun dari level 72 ke 71 dan kemudian ke 70 dalam hitungan detik. Daerah sekitarnya masih banyak mengalami serangan, mewarnai langit setempat. Namun, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan mereka. Semua orang telah melihat bagaimana Mortimer melarikan diri pada saat-saat terakhir. Tapi, di saat yang sama, Minos tidak tahan untuk terus bertarung. Jadi meskipun mereka berpikir betapa malangnya musuh tersebut berhasil melarikan diri tepat waktu, mereka juga merasa senang karena menyadari bahwa mereka tidak begitu tidak berdaya. Dengan Minos di sisinya, mereka bahkan bisa mempertaruhkan nyawa sage spiritual level 80. Dengan demikian, sementara sebagian besar serangan di wilayah tersebut mengarah ke lubang hitam terakhir yang tersisa, orang-orang di sana mulai merayakan kemenangan hari ini. Hahaha, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Aku tidak mengira itu akan semudah itu. Jangan beritahu aku tentang hal itu. Kupikir aku akan mati beberapa kali dalam pertarungan ini. Tapi yang mengejutkan aku bahkan tidak mendekati itu. Pertarungannya sangat sulit. Setiap orang yang terlibat, kecuali Minos, bisa saja mati jika ada gangguan sekecil apapun. Namun dibandingkan dengan gambaran kasar menghadapi seseorang dengan keterampilan manipulasi spasial, semuanya terjadi pada tingkat di bawah apa yang diharapkan oleh para ahli lokal. Di tengah hal ini, tetua tertinggi House Edwardstone dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Minos, yang jauh melebihi apa yang dia harapkan. Baginya, Minos kurang lebih berada pada levelnya.
Namun kenyataannya adalah konfrontasi yang dilakukan Kaisar Stuart untuk menunjukkan kepada dunia kekuatannya adalah pertempuran yang tidak dia rencanakan untuk memusnahkan lawan-lawannya. Namun, Minos berjuang untuk membunuh kali ini dan karena itu telah menunjukkan 100% kemampuannya saat ini. Mengetahui hal tersebut, Bupati merasa senang karena tidak kalah dari Mortimer tetapi juga sedikit melankolis. Dengan kekuatan seperti itu, Minos akan memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Bahkan jika Harold kembali, negara bagian ini tidak bisa lagi sejajar dengan dataran hitam. Mendesah. Zaman benar-benar berubah. Dia meratap dengan suara rendah ketika dia melihat permaisuri menghentikan kejatuhan Minos dan menempatkannya di tanah di samping Ruth dan Gloria. Minos, kamu baik-baik saja. Isabella juga ada di sana, terkesan tapi juga mengkhawatirkannya. Minos tidak terluka. Hanya kelelahan karena menggunakan seluruh kekuatannya melawan Mortimer beberapa saat yang lalu ketika dia dengan paksa mencoba menyerap tubuh sage spiritual itu dengan lubang hitam kelima. Sayangnya, Mortimer telah menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghindari kematian saat level sementara Minos sedang runtuh. Akibatnya, semuanya berakhir sebelum Kaisar Stuart menghabisi lawannya. Mengingat beberapa detik yang dia perlukan untuk berhasil, Minos merasa tidak enak. Brengsek, hampir saja. Dia memandang Isabella dan wanita lain di sekitarnya dan menghela nafas. Aku baik-baik saja. Sayang sekali kita tidak bisa menyelesaikan benda sialan itu. Ya, dia berhasil kabur di saat-saat terakhir. Gloria berkomentar, juga menyesali satu-satunya kegagalan mereka dalam pertarungan ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Ruth. Dengan dia melarikan diri, kita kembali ke nol. Saya khawatir kita harus melalui semua itu lagi. Orang-orang di sekitar sedikit khawatir tentang hal ini dan terdiam mendengar kata-kata ini. Namun kemudian, Minos tidak sependapat dengan istrinya. Tidak sesederhana itu. Mortimer melarikan diri, dan itu buruk, benar. Namun, dia tidak lolos tanpa cedera. Ratusan kilometer jauhnya dari Peyton, di salah satu pulau terbang dengan Kam Sekte Pembunuh Suci. Sebuah lubang muncul di tempat ini, membuat semua anggota Kam memandang dengan ragu, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Menurut rencana pemimpin tertinggi mereka, dia akan menyerang Peyton dan kemudian merebut ibu kota kekaisaran. Dengan kata lain, Mortimer tidak punya rencana untuk kembali ke tempat ini dalam waktu dekat, dan tentu saja, semua orang di sana mengerutkan kening dan takut akan masalah saat melihat lubang cacing itu terbuka. Terlepas dari siapa yang berada di belakangnya, ini tidak baik. Seperti yang sudah bisa mereka rasakan. Pria dan wanita yang bersekutu atau bawahan Mortimer ini segera melihat pemandangan tak terduga terjadi di depan mereka. Tubuh Mortimer jatuh dari lubang cacing itu dalam hitungan sepersekian detik, memperlihatkan tubuh yang sangat hancur. Wajah Mortimer pucat, dengan bekas darah di seluruh bagian pelindung dadanya. Namun yang mencolok dari pria lemah yang terjatuh bebas ini adalah keadaan aura dan tubuhnya. Mortimer hampir kehilangan kedua kakinya, tetapi juga tangannya, dan hampir kehilangan seluruh lengan kirinya. Di saat yang sama, ini bukanlah cedera biasa. Sebaliknya, masing-masing dari mereka tidak dapat diperbaiki. Karena lubang hitam dari Minos menghancurkan bagian fisik dirinya dan menghancurkan bagian jiwa pria yang bertanggung jawab atas anggota tubuh tersebut. Akibatnya, bahkan jika suatu hari Mortimer pulih, dia tidak akan pernah bisa meregenerasi lengan dan kakinya. Apapun tidak ada gunanya baginya. Bahkan merasuki tubuh seseorang dengan tangan dan kaki utuh tidak akan memungkinkan dia untuk memanipulasi bagian tubuhnya itu lagi. Namun, itu bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah kerusakan pada basis budidaya Mortimer, yang secara ajaib tidak menjadi lumpuh. Namun, dalam situasinya, siapapun yang melihatnya akan menyadari bahwa semua kemajuan yang mungkin dicapai pria ini pada tahap ke-9 bisa saja dilupakan. Mulai sekarang, tidak ada gunanya dia mengolah atau menggunakan sumber daya budidaya. Levelnya akan tetap di level 80 selama sisa hidupnya. Meneguk, bagaimana ini bisa terjadi? Orang suci spiritual tingkat tinggi pertama yang mendekati tubuh Mortimer yang jatuh bertanya-tanya. Tidak memahami bagaimana sage spiritual tingkat 80 yang kuat di depannya bisa berakhir seperti ini. Bukankah dia baru saja pergi menyerang istana kekaisaran? Mengapa hal itu bisa terjadi? Orang lain bertanya-tanya ketika dia mendarat di sebelah orang itu. Di mana yang lainnya? Mengapa Master Sekte sendirian? Salah satu tetua dari Sekte Pembunuhan Suci mulai berkeringat dingin, meramalkan kemungkinan terburuk. Di tengah hal ini, meskipun dia terluka parah, Mortimer sadar bahwa kondisinya sangat buruk dan dia tidak akan pernah pulih sepenuhnya dari pengalaman ini. Dalam situasi ini, dia sekali lagi menyesali ketergesaannya dan meremehkan Minos. Aib, bagaimana ini bisa terjadi padaku? Tepat ketika saya memiliki semua yang saya butuhkan. Kalau saja saya lebih berhati-hati. Saya seharusnya membunuh para pemimpin lokal secara perlahan tanpa menunjukkan diri saya. Jika itu terjadi, dia mulai membayangkan kemungkinan tak terbatas yang akan dia alami jika dia berpisah.
Tapi percuma saja memikirkan jika sekarang susunya sudah tumpah dan semuanya hilang. Dia mengetahui hal ini, tetapi pada saat-saat awal kehancurannya, dia akan memikirkannya selama beberapa hari ke depan sambil mengumpulkan semua kebenciannya pada Minos untuk masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1516 Kesalahan Strategi. Setelah hari itu, Minos telah menjelaskan situasi Mortimer kepada sekutunya, menjelaskan bahwa orang ini terluka parah tidak peduli apakah musuh telah melarikan diri. Koneksi Minos ke masing-masing lubang hitamnya jauh melampaui kendali wilayah ruang angkasa ini. Dia juga bisa merasakan apa yang dimakan mereka. Melalui kemampuan ini, Kaisar Stuart dapat mengetahui bahwa sebagian jiwa dan tubuh Mortimer telah ditelan oleh lubang hitam itu sehingga musuh tidak dapat melakukan apapun untuk memulihkannya. Dia menjelaskan semua yang dia harus lakukan kepada para pemimpin keluarga kerajaan dan pengikut yang berpartisipasi dalam konfrontasi di Payton. Dengan ini, kelegaan besar mengacaukan keluarga pemerintahan dan kota ini. Bahkan penduduk setempat yang tidak merinci rincian hasil konfrontasi ini, merasa bahwa keadaan akan lebih lancar mulai sekarang. Mortimer telah melarikan diri, tetapi semua orang yang tidak melarikan diri tepat waktu untuk melewatkan pertarungan telah menyadari bahwa Minos sudah menguasai sage spiritual tingkat lanjut. Dengan demikian, ketegangan di kota ini berkurang secara signifikan beberapa jam setelah berakhirnya pertempuran. Oleh karena itu, berita menyebar ke seluruh Payton dan negara bagian saat para pemenang merayakan hasil hari itu. Di markas besar cabang pegunungan, ketua sekte dan dua tetua di tingkat tinggi telah terbunuh. Minos Stuart memenangkan pertempuran melawan Mortimer Burgess, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan orang ini. Seorang lelaki tua melaporkan hal ini kepada tetua yang bertanggung jawab atas ini sekte tanpa kehadiran pemimpinnya. Ketika mereka mendengar ini, para tetua menjadi pucat, merasakan apa yang dirasakan pihak yang kalah setelah perang. Mereka telah memilih pihak yang salah, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Minos bisa menang? Dia hanyalah seorang spiritual Sein level 70. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mengalahkan seorang spiritual sage? Istri mantan ketua sekte bertanya karena dia menolak untuk percaya bahwa suaminya telah meninggal. Kata sesepuh yang membawa berita ini, berdiri di samping orang yang bertanggung jawab mengamati lampu jiwa. Nona, aku minta maaf. Tapi Minos menyembunyikan kekuatannya. Dia bisa menghilangkan kemampuan manipulasi spasial dari sage spiritual, .nov epsilon, lep, dalam tidak mungkin. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita berpihak pada Mortimer. Minos dan keluarga kekuasaan akan menghancurkan kita. Kita harus menyerah. Di sekte tingkat tinggi lainnya di Flaming Empire. Tetua tertinggi organisasi ini berada di hal ini tepat setelah Dewan Tetua tingkat tinggi mengetahui tentang berita yang datang dari Payton. Seperti sekte pegunungan, mereka memihak Mortimer, dan bahkan tuan mereka ikut mengomel bersama pemimpin sekte pembunuh suci. Oleh karena itu, mereka juga melakukan diskusi serupa seperti yang terjadi di sekte gunung, tanpa harapan untuk melanjutkan posisi yang mereka miliki saat ini. Jika kami menyerah, kami akan dihukum, tapi kami masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tetua tertinggi melanjutkan, kami memihak Mortimer, tapi itu hanya untuk beberapa minggu. Kami bahkan tidak menyakiti keluarga kekaisaran dalam tindakan kami. Para suci spiritual yang mati semuanya adalah individu yang dieliminasi oleh Mortimer. Kami tidak bisa disalahkan untuk itu. Benar, mungkin mereka akan mengasihani kita untuk menghindari kehilangan seluruh sekte. Tetapi dengan Minos di pihak mereka, bahkan jika separuh kekaisaran mati, negara tidak akan berada dalam bahaya. Dia sekarang menguasai 4 wilayah di utara. Kata seseorang yang lebih prihatin, merasa bahwa hanya pelarian yang akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Kita harus pergi bersama keluarga kita. Dan kemana kita akan pergi? Kekaisaran adalah rumah kita. Dan di luar sini, kita hanyalah orang-orang biasa. Spesialis tingkat rendah yang terbaik? Seseorang yang lebih terikat pada posisi dan statusnya berseru. Mayrin mungkin punya ruang untuk kita. Wanita itu menyarankan, memikirkan negara antara Kekaisaran Barat, Kekaisaran Timur, Kekaisaran Flaming, dan kerajaan lain di wilayah Barat. Itu adalah negara bagian terlemah yang memiliki demigod spiritual di seluruh benua tengah. Jadi bagi para orang suci spiritual ini, kerajaan ini akan menjadi rumah yang paling tidak berbahaya bagi mereka jika mereka melarikan diri. Mayrin, orang-orang di sana bertanya-tanya, merasa berada di persimpangan takdir. Peluang mereka juga tidak menjanjikan di tempat itu. Jadi mereka harus mempertimbangkan banyak hal antara melarikan diri atau mencoba berdamai dengan Minos dan keluarga Edward Stone. Di sisi lain, di wilayah lain di Flaming Empire, markas besar sebuah organisasi yang menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam pertikaian kekuasaan baru-baru ini menerima berita yang datang dari Payton dengan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi keluarga kekaisaran akan membaik setelah tindakan Mortimer dimulai. Sebaliknya, yang paling diharapkan justru berakhirnya atau melemahnya keluarga Isabella.
Karena itu, banyak kekuatan terkait di negara bagian ini menahan diri untuk memilih satu pihak. Namun meskipun ada kemungkinan kecil bahwa Minos dan sekutunya tidak akan dimusnahkan dalam konfrontasi pertama, tidak ada yang mengharapkan kemenangan bagi kelompoknya. Oleh karena itu, semua orang terkejut ketika informasi bahwa dia telah memusnahkan 23 orang suci spiritual tingkat tinggi dan membuat Mortimer melarikan diri menyebar ke seluruh kekaisaran. Itulah yang terjadi pada sekte di dekat perbatasan Albano ini. Minos sudah mencapai level itu? Sepertinya kita sebenarnya melakukan kesalahan dengan tetap mengisolasi diri. Apa yang akan terjadi sekarang? Mereka tidak bisa menghukum kita hanya karena kita berusaha melindungi diri kita dari sage spiritual. Ya, tapi kami tidak melakukan tanggung jawab kami sebagai pengikut keluarga Edwardstone. Bagaimanapun, kami tidak bertindak melawan siapapun, jadi setidaknya kami punya peluang. Sehari setelah konfrontasi di Peyton. Setelah pertempuran selesai dan para ahli lokal berkumpul, Minos menghabiskan sisa waktunya hingga fajar hari ini bersama para wanitanya, beristirahat. Dia telah memberikan perintah kepada orang suci spiritual tingkat tinggi di ibu kota untuk melanjutkan perjalanan selama 1 jam tetapi menjelaskan kepada mereka bahwa Mortimer tidak mungkin kembali dalam jangka pendek. Oleh karena itu, ketika para penggarap tingkat rendah dari keluarga kekuasaan mulai merawat beberapa bangunan yang hancur karena sisa serangan dari pertempuran, dia tidur dengan damai di istana kekuasaan. Setelah istirahat malam dan sarapan yang melimpah, Minos 100% kembali, siap melanjutkan jika Mortimer muncul untuk membalas dendam. Namun hal itu tidak terjadi, dan meninggalkan kediaman Isabella pada hari itu, dia melanjutkan perjalanannya untuk melaksanakan janji yang akan dia buat hari ini. Minos tidak yakin hasil apa yang akan dia dapatkan ketika dia memulai pertarungannya dengan Mortimer. Namun dia yakin hal itu akan mengesankan negara bagian ini dan memberikan alasan bagi keluarga netral untuk mengubah pikiran. Terlebih lagi, sekutu dan keluarga kekaisaran yang melihatnya beraksi sehari sebelumnya pasti ingin berbicara dengannya setelah istirahat. Oleh karena itu, ketika dia meninggalkan kediaman di mana tidak ada seorang pun yang mengganggunya sejak sore hari sebelumnya, Minos dengan cepat dihentikan oleh salah satu pengawal kerajaan. Sekte Master Stuart, Bupati ingin bertemu dengan seniornya. Seorang individu yang tampak muda, level 75, mengatakan ini kepada Minos sambil tersenyum, jauh lebih hormat dari sebelumnya. Jika senior punya waktu sekarang, aku bisa mengantarmu menemuinya. 6. Ayo kita selesaikan ini. Minos berkemah, dengan cepat membiarkan pria itu memimpin untuk membawa ke tetua tertinggi. Bangkitnya dataran hitam bab 1517 orang yang bertobat 1. Saat Minos mengikuti penjaga kekaisaran itu, penguasa sekte suci, yang berada di pinggiran istana kekaisaran, melihatnya dan mendekatinya. Master Sekte Stuart, kemarin Anda memberikan kontribusi besar bagi seluruh kekaisaran. Saya berterima kasih sekali lagi untuk itu dan berharap organisasi kita dapat bekerja sama di masa depan. Pria ini berkata, senang karena dia telah membuat pilihan yang tepat. Tentu saja, Ketua Sekte Skull. Organisasi Anda dan negara bagian saya memiliki banyak kesamaan dan dapat saling membantu. Minos berkata, memikirkan betapa menguntungkannya memiliki aliansi dengan pemimpin yang memerintah wilayah antara Flaming Empire dan bagian dari perbatasan Vogel dan Roser. Pria itu kemudian bertanya, apa yang ingin dilakukan Master Sekte Stuart mulai sekarang? Apakah kamu akan mengejar Mortimer? Tidak, aku bermaksud menyelesaikan beberapa masalah secara lokal dan bertahan selama beberapa minggu ke depan. Setelah itu, jika tidak ada masalah, aku akan kembali ke dataran hitam untuk mempersiapkan perjalananku ke Kerajaan Bunga. Saya tidak akan mengejar Mortimer dalam jangka pendek. Oh, jadi Anda berniat pergi dan menyelamatkan Yang Mulia, gumam Kevin Skull, tidak menyangka Minos akan benar-benar menepati kata-katanya. Lagi pula, setelah menunjukkan kekuatan seperti itu, bukankah diharapkan dia lebih suka membiarkan Isabella mengambil alih tahta lokal? Dia masih bisa menepati janjinya untuk menyelamatkan Harold di masa depan ketika dia sudah menikah dengan sang putri, atau lebih tepatnya seorang ratu. Namun dari perkataan Minos, sepertinya kaisar ini tidak mendambakan keadaan ini. Saya memberitahu penatua tertinggi Edwardstone beberapa bulan yang lalu bahwa saya akan memenuhi janji saya dalam 2 tahun. Saya bermaksud menyelesaikan apa yang saya katakan kepadanya. Minos berkata sementara penjaga istana yang membimbingnya menghela nafas lega. Penjaga itu tidak merasa takut terhadap Minos seperti dia terhadap Mortimer. Bagaimanapun, Kaisar Stuart memiliki hubungan yang sah dengan sang putri dan mendukung mereka di masa sulit ini. Kevin pun merasa lega, berpikir akan lebih baik negara bagian ini mendapatkan pemimpin baru melalui pernikahan dan kehadiran Harold daripada sebaliknya. Saya mengerti. Baiklah, kalau begitu, semoga Anda beruntung. Saya tahu bahwa beberapa hari ke depan Master Sekte akan sibuk, jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Kevin berkata setelah beberapa detik. Jika kamu mau, kirim orangmu ke markas sekteku, dan kami akan membuat beberapa pengaturan. Tentu. Jadi Minos tiba di depan tempat tetua tertinggi Edwardstone menunggunya.
Dia segera melewati pintu depan rumah orang tua itu, tanpa penundaan menemukan dia sedang minum dan merokok di kursi kulit, masih mengenakan baju besi yang dia kenakan sehari sebelumnya. Penatua tertinggi, Minos berkata dengan suara rendah sambil berdiri di samping orang ini, yang wajahnya terlihat bingung saat ini. Selamat atas level yang telah kamu capai, Master Sekte Steward. Aku yakin kakekmu bangga dengan apa yang telah kamu capai, kata pria itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Minos tetap diam, memperhatikan pria yang memegang cerutu di satu tangan dan segelas minuman di tangan lainnya. Sekarang kerajaan dataran hitam akan mampu mencapai semua yang diinginkannya. Selesaikan dominasi wilayah utara dan, dalam beberapa tahun, serap keempat wilayah lainnya. Kalau begitu kita yang akan datang? Dia bertanya pada Minos sambil melihat lukisan di ruang tamunya yang menggambarkan perang berdarah. Minos menutup matanya dan menghela nafas. Apa yang kamu bicarakan? Ya ampun, caramu berbicara, kamu bahkan terdengar seperti lebih suka aku membiarkan Mortimer membunuh kalian semua dan mengambil alih negara. Tidak, aku tidak menginginkan itu. Tapi Anda menyembunyikan kekuatan setingkat itu. Di saat yang sama, bahkan jika Yang Mulia kembali, apa bedanya? Kamu sudah bisa mengalahkan Mortimer, jadi dalam beberapa tahun, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dia berkata dengan nada tertekan seolah-olah dia akan menyerahkan permainan itu. Tetua tertinggi, seseorang selalu berada di atasmu dalam dunia kultivasi. Namun itu bukan alasan mengapa negara-negara yang lebih lemah tidak ada lagi, atau para pemimpin yang lebih lemah bunuh diri hanya demi hal itu. Flaming Empire lemah dibandingkan dengan kekaisaran di benua ilahi. Jadi kamu akan menyesali ini juga? Pernahkah ratusan ribu orang di benua itu yang secara pribadi dapat menghancurkan seluruh negara bagian ini pernah membuat Anda khawatir? Minos bertanya. Itu berbeda. Anda telah merayu sang putri, Anda terlibat dalam urusan keluarga kekaisaran, dan sekarang, selain memiliki kekuatan lebih dari kami, Anda akan memiliki pengaruh lebih besar. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tetua itu menatap mata Minos dan bertanya dengan tegas. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dilakukan. Tidak ada gunanya kita bicara lagi. Minos berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Jika tidak tahan dengan tekanan, serahkan jabatan bupati. Bagaimanapun, jangan panggil aku ke sini lagi jika kamu berbicara omong kosong seperti itu. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. CK, Minos, sampai kamu memberontak, kamu akan tetap menjadi pengikut keluarga kekaisaran. Jangan lupakan itu, tetua tertinggi berdiri dari tempatnya berdiri dan berteriak. Tapi Minos bahkan tidak mau menoleh ke arahnya. Dia tahu tidak ada gunanya berurusan dengan lelaki tua dekaden yang tidak begitu percaya diri lagi karena seseorang dengan petiganis yang lebih besar telah muncul di area tersebut. Penjaga kekaisaran yang membawanya ke sana mendengar segalanya dan berkeringat karena gugup. Meneguh, Master Sekte Steward, jangan menganggap serius kata-kata bupati. Dia adalah orang tertua di keluarga dan, di akhir hidupnya, melihat rumah kita dalam keadaan lemah, tanpa ada cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengatakan ini dengan suara rendah agar Minos mendengarnya. Itu memang tidak bohong. Penatua tertinggi keluarga Edwardstone bahkan lebih tua dari Harold, saat ini berusia lebih dari 6,4 ribu tahun. Dia hanya punya waktu beberapa dekade untuk naik pangkat atau mati karena usia tua. Oleh karena itu, saat ini, ketika dia tidak mengetahui nasib apa yang akan menimpa keluarganya, pria ini sangat tertekan dengan kemungkinan kerusakan yang akan terjadi setelah kematiannya. Minos mendengar peringatan itu dan menghela nafas. Hanya karena dia sekarat tidak memberinya hak untuk membuat jengkel orang lain. Mulai sekarang, saya hanya akan berurusan dengan Isabella. Jika orang tua itu meneleponku, jangan buang waktumu untuk mengejarku. Karena itu, Minos meninggalkan pengawal kekaisaran itu, menuju salah satu bawahannya dari Sekte Awan Abu-Abu, yang sudah menunggu untuk membawanya bertemu dengan para pemimpin kekaisaran. Minos sudah bisa merasakan banyak aura kuat di istana itu yang tidak ada di sana sehari sebelumnya. Jadi dia sudah tahu siapa orang-orang ini dan mengapa mereka ada di sana. Master Sekte, para leluhur dan Master Sekte ada di sini untuk menemui Anda. Seorang pria level 77 dari keluarga Coleman mengatakan ini padanya. Minos mengangguk dan bertanya, apakah ada orang dari organisasi besar yang hilang? Dari 8 sekte besar dan 50 keluarga terkuat, terlepas dari sekte pembunuh suci dan keluarga mereka. Hanya satu sekte dan keluarga masing-masing yang tidak mengirimkan perwakilan. Begitukah? Sepertinya seseorang memutuskan untuk melarikan diri dan mengambil seluruh organisasinya. Gumam Minos sebelum bertanya, sekte mana yang memilih nasib itu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1518 yang bertobat 2. Sekte Istana Spiritual, Yang Mulia. Keluarga yang tidak hadir sebagian besar adalah kekuatan yang menjadi anggota organisasi ini. Tapi ada beberapa keluarga bangsawan yang tidak terhubung dengan sekte itu yang tidak hadir juga. Anggota Sekte Awan Abu-Abu itu memberitahu Minos. Mendengar itu, Kaisar Stuart memasang ekspresi serius, sama sekali tidak menyukainya.
Kekuatan yang hilang adalah semua organisasi yang dipilih oleh para pemimpin mereka untuk percaya bahwa Mortimer akan menjadi pemenang besar konflik tersebut. Jadi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun terhadap mereka. Orang-orang ini perlu dihukum sebagai jiwa yang memilih memberontak. Tidak semua orang pantas mati. Tapi pasti ada seseorang yang harus mati untuk membayar kejahatan yang telah mereka lakukan. Jika tidak, bagaimana negara bisa tetap damai dan tanpa kekacauan jika ada pemberontak yang bisa lolos dari konsekuensi tindakan yang menyusahkan tersebut? Minos selalu memesan, kirimkan beberapa tetua tingkat tinggi untuk menyelidiki keberadaan orang-orang ini. Baiklah, tetua itu berkata, setelah selesai memimpin jalan Minos ke tempat perwakilan dari seluruh kekaisaran berada, lalu segera pergi untuk menyelesaikan perintah tersebut. Minos kemudian memasuki aula itu, di mana beberapa kelompok orang berkumpul di berbagai titik, berbicara satu sama lain, banyak di antaranya dengan ekspresi khawatir. Saat dia masuk, Minos membuat mereka semua berhenti berbicara dan memandangnya dengan tatapan hormat, takut, iri, dan berbagai perasaan lain yang dimiliki seseorang terhadap atasan mereka. Minos melihat ini dan memperhatikan bahwa rakyatnya dengan bijak membagi mereka menjadi 3 kelompok. Mereka yang memihak dia dan keluarga kekaisaran, pihak netral, dan mereka yang bergabung dengan Mortimer. Setiap kelompok dikelilingi oleh anggota sekte awan abu-abu, di mana beberapa individu dari sekte tersebut memegang bendera, yang menunjukkan posisi kelompok tersebut. Minos kemudian melambai kepada sekutunya dan kemudian kepada mereka yang tidak memilih pihak. Akhirnya, dia memandang penuh arti pada musuh yang kini menyesali pilihan yang telah mereka buat. Saya melihat ada banyak pemberontak di sini. Di antara Anda, sekte pegunungan, yang tuannya menyerang ibu kota. Ucapnya dengan tenang, membuat jiwa para anggota organisasi itu merinding. Master Sekte Stuart, pemimpin kami, gila dan melakukan hal-hal keji. Tetua terkuat di organisasi itu, level 78, mengatakan ini sambil meratap. Tetapi kami siap menerima hukuman apapun, meskipun kami tidak setuju dengan kebodohan Nathaniel. Minos mengabaikan pria itu dan memandang pengkhianat kekaisaran lainnya. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum berpindah sisi. Saya tidak tahu apakah saya ingin orang-orang seperti itu ada di negara bagian saya. Apa gunanya memiliki bawahan yang, pada saat-saat sulit, tidak hadir atau memberontak? Bagi saya malah akan melenyapkan orang-orang seperti itu. Mereka yang memihak Mortimer tidak hanya gemetar mendengar kata-kata ini, tetapi mereka yang memilih untuk tetap netral dalam konfrontasi juga mengkhawatirkan kemungkinan terburuk. Lanjut Minos. Di dataran hitam, saya telah menghadapi beberapa lawan yang lebih kuat dari yang dapat ditangani oleh wilayah saya. Namun bahkan di daerah yang miskin dan lemah, saya selalu dapat menemukan orang-orang yang rela mati demi kebaikan yang lebih besar, untuk menjamin kemakmuran bukan untuk saya tetapi untuk kesejahteraan mereka. Keluarga. Tapi Anda, dengan kekuatan dan pengaruh yang begitu besar, lebih memilih takut pada lawan yang hanya memiliki keunggulan 1 tingkat daripada bertarung. CK, bahkan prajurit spiritual malang di dataran hitam memiliki keberanian lebih dari beberapa dari kalian. Sekte Master Stuart, kita bisa mati. Seseorang dari keluarga yang sebelumnya netral mengatakan itu. Ya kamu bisa. Minos mengubah bentuk kata kerja, menunjukkan apa yang mungkin terjadi pada beberapa dari mereka sebagai hukuman. Saya tidak tahu bagaimana keluarga kekaisaran akan menghukum Anda, tapi saya jamin ini adalah keberuntungan Anda. Jika saya adalah kaisar negara ini, saya akan memberi Anda pilihan untuk mengorbankan diri Anda demi mengamankan masa depan sekte dan keluarga Anda. Tapi seperti yang saya katakan, Anda beruntung. Aku bukan pemimpinmu. Meneguk, suara air liur yang tertelan bergema di area itu, dan orang-orang itu merasakan betapa mereka hampir kehilangan nyawa. Merupakan berkah bagi mereka untuk tidak menjadi pengikut Minos karena mereka tahu dia akan melakukan apa yang dia katakan. Sial, dia sudah melakukan hal seperti itu pada Brown dan Cromwell. Jadi bukan hal yang aneh jika Minos mengulangi perbuatannya dengan mereka. Namun keluarga Edwardstone tidak mampu mengorbankan begitu banyak spesialis. Itu akan terlalu berbahaya dan membawa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada negara ini. Oleh karena itu, para ahli lokal yang berkuasa ini merasa lega. Karena hukuman mereka tentu saja tidak terlalu drastis. Namun, meski bukan aku yang akan memberimu hukuman, jangan berpikir bahwa aku akan menerima pertobatanmu begitu saja. Kalian yang tetap netral dalam perang bisa melupakan kesepakatan baik dengan organisasi dan negaraku. Saya menyarankan agar Anda tidak lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan saya atau menghalangi saya. Jika tidak, lebih baik kita tidak membicarakan hal itu sekarang. Dia tersenyum canggung. Sedangkan bagi mereka yang bertindak bersama Mortimer, aku tidak akan membiarkanmu bebas dengan mudah. Selain hukuman yang pasti akan kamu terima dari keluarga kekaisaran, aku akan menagihmu secara terpisah atas pembangkanganmu. Maksudnya itu apa? Seorang tetua dari keluarga yang memilih Mortimer bertanya dengan ragu.
Kalian membuatku menyia-nyiakan waktuku di negara bagian ini daripada berada di kerajaanku, mengurus urusanku sendiri. Pada saat yang sama, beberapa dari Anda berani menyerang anggota Sekte Awan Abu-Abu sejak konfrontasi dimulai. Yang pertama harus membayar waktuku di sini, dan yang terakhir akan mendapat hukuman yang setimpal. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga orang-orang yang telah menyakiti anak buahku. Ucapnya tegas, membuat setengah lusin orang di sana menyesal telah memilih untuk menyerah. Minos tidak peduli jika orang-orang ini menyerah padanya. Hanya karena seorang penjahat menyerah bukan berarti mereka akan terbebas dari hukuman berat atas kejahatannya. Seseorang yang dijadwalkan mati dengan guilotin tidak akan selamat karena dia menyerah dan menyesali kejahatannya. Itu tidak masuk akal. Rasa kasihan terhadap musuh sama dengan kebencian pada diri sendiri. Minos tidak merasa segan untuk membunuh orang tak bersenjata setelah orang tersebut menyerah. Jika seseorang ditandai untuk dibunuh, mereka harus mati, baik mereka bersenjata, mau atau tidak mau menyerah atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak akan menerima penyerahan orang-orang yang akan dibunuh dan akan tetap menghancurkan seluruh garis keturunan orang-orang yang telah melukai anak buahnya dalam perang singkat melawan Mortimer. Dalam pandangan Minos, negara yang kuat adalah negara yang bisa membalaskan dendam rakyatnya. Itu tidak adil, ketua sekte. Salah satu pelakunya berteriak, putus asa dengan situasinya. Kami melakukan ini hanya karena Mortimer. Apa yang bisa kami lakukan? Dia bisa membunuh kami jika kami tidak mematuhinya. Jika ingatanku benar, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya apa yang akan terjadi pada mereka yang memilih untuk melawanku, bukan? Minos menatap mata pria itu dengan tenang. Nah, sekarang jangan diam di depanku dan mengatakan omong kosong ini. Ambillah apa yang telah Anda lakukan seperti seorang pria. Matilah dengan bermartabat. Dengan kata-kata itu, mata Minos bersinar terang, dan dia memberikan tekanan besar pada tubuh orang suci spiritual level 77 itu, dengan cepat membuat orang seperti itu berlutut. Dalam sekejap mata, kepala orang itu meledak, menyebabkan semua orang di area tersebut mundur selangkah di tengah keheningan yang akan berlangsung selama 1 menit penuh setelah itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1519 Minos tanpa ampun. Setelah masyarakat sekitar terdiam beberapa saat, melihat jenazah salah satu ahli setempat dengan kepala hancur, kata Minos. Posisi mempunyai konsekuensi. Tidak ada seorang pun di sini yang dipaksa melakukan apapun. Saya memberi Anda pilihan untuk tidak melawan saya dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada mereka yang bertindak melawan kekuatan saya. Jadi jangan beritahu saya tentang pengampunan, bahwa pemimpin Anda salah, atau bahwa saya tidak adil. Saya tidak melakukan sesuatu yang baru di sini. Kemudian ambillah beban yang Anda anggap tidak membebani ketika Anda membuat keputusan sebelumnya. Mereka yang telah melakukan sesuatu terhadap Sekte Awan Abu-Abu mendengarnya dan membeku ketakutan. Berpikir untuk tidak melakukan apapun sekarang sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri nanti. Mereka yang hanya memihak Mortimer tetapi tidak bertindak melawan Minos merasa khawatir tetapi masih berharap untuk mempertahankan hidup mereka dan hanya menerima hukuman finansial dan politik. Namun sekutu Minos pun sedikit takut dengan kekerasan yang dilakukannya, karena beberapa orang merasa bahwa orang lain yang berada di posisinya akan mengambil sikap berbeda. Namun, dengan syarat tidak ada perbedaan yang signifikan antara kekuatan masing-masing pihak. Namun tidak demikian halnya dengan Minos, yang memiliki masa depan cerah di depannya. Minos mengetahui hal ini dan tidak akan memperlakukan orang-orang ini setara dengannya atau seolah-olah mereka tidak tergantikan baginya. Dalam beberapa dekade, dia akan melampaui semua orang di sana sehingga Flaming Empire sendiri tidak akan terlalu berarti baginya. Jadi mengapa memberi kesempatan kepada orang yang gagal? Tidak hanya itu, orang-orang ini tidak hanya menentang nasihatnya. Beberapa dari mereka langsung menyerangnya setelah semua yang dia katakan kepada mereka. Mengapa memaafkan seseorang yang tidak bisa mengikuti aturan dan, terlebih lagi, tidak bisa menerima hukumannya sendiri? Mereka ingin dia memberikan belas kasihan tanpa mereka layak mendapatkannya. Dalam pandangan Minos, tidak ada ruang bagi orang-orang seperti itu di sekitarnya, dan dia harus melenyapkan mereka untuk mengurangi kemungkinan orang lain melakukan kesalahan yang sama terhadapnya. Oleh karena itu, pertemuan Minos dengan para pemimpin lokal kali ini diawali dengan suasana yang agak tegang, menunjukkan bahwa ia tidak hanya tegas dalam urusan wilayah utara. Flaming Empire juga bukan masalah besar baginya. Dia bahkan rela menempatkan dirinya untuk melenyapkan orang suci spiritual tingkat tinggi tanpa terlebih dahulu meminta izin keluarga kekaisaran. Master Sekte Stuart, terima kasih telah menyelamatkan kekaisaran di masa-masa sulit ini. Setelah beberapa saat, Minos perlahan mulai berjalan di sekitar pinggiran tempat itu. Berbicara dengan sekutunya terlebih dahulu baru kemudian pergi ke perwakilan kekuatan yang tetap netral atau menentangnya. Master Sekte Stuart memang perkasa. Tetapi bisakah Anda menjaga integritas kekaisaran dengan menghukum kiri dan kanan? Apa yang akan terjadi jika kekaisaran kehilangan terlalu banyak kekuatannya? Saya sudah mempertimbangkan bahwa Sekte Awan Abu-Abu tidak lagi berada di antara kita, dan Sekte Pembunuh Suci akan melarikan diri atau dimusnahkan.
Jadi jika kita masih kehilangan lebih banyak ahli, bisakah kita menjaga integritas negara? Seorang wanita bertanya Minos, menyebabkan banyak orang memandangnya dengan ekspresi aneh. Sulit mempercayai keberanian seperti itu. Minos tersenyum pada sekutu keluarga kekaisaran itu dan berkata, Nona Machi, saya tahu betul apa yang saya lakukan dalam setiap tindakan saya. Lihatlah keadaan saya. Kita hanya menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Saya bahkan memiliki orang suci spiritual yang berasal dari wilayah utara. Apa menurutmu aku tidak akan bisa membantu Flaming Empire hanya karena sedikit kekalahan? Tidak, aku yakin Master Sekte bisa memperkuat dirinya sendiri. Tapi apakah Flaming Empire akan bergantung padamu mulai sekarang? Flaming Empire selalu bergantung pada seseorang, Nona Machi. Atau, kebetulan, apakah bantuan dari kerajaan bunga tidak berarti apa-apa bagimu? Wanita itu mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Kerajaan bunga adalah negara dengan demigod spiritual yang menjaga Flaming Empire dari masalah dengan negara tingkat tinggi lainnya. Tempat-tempat seperti Albano dan Roser tidak membutuhkannya karena posisi geografisnya. Sedangkan untuk wilayah utara, wilayah ini dilindungi oleh gereja. Di masa lalu, Vogel dan Blackrock memiliki hubungan mereka sendiri dengan negara bagian lain yang memiliki demigod spiritual di barisan mereka. Dengan menjadi bagian dari dataran hitam, perlindungan gereja telah menggantikan perjanjian lama wilayah itu dengan negara bagian sebelumnya yang mengharuskan mereka memiliki sejumlah tanggung jawab. Hanya Blackrock yang perlu membayar kekaisaran Evergreen agar tidak diancam oleh para ahli di atas tahap ke-9. Jadi semua kekuatan tingkat rendah sampai tingkat tertentu bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi, dan Minos tidak bisa menerima komentar orang itu tanpa angkat bicara. Dia melanjutkan, bagaimanapun, saya tidak bermaksud untuk menggantikan siapapun. Saya hanya akan membantu sekutu saya, dan apakah Anda akan membutuhkan saya lebih bergantung pada Anda daripada pada saya. Tapi bergantung pada seseorang lebih baik daripada tidak memiliki siapapun, bukan? Itulah yang akan terjadi jika Mortimer menang. Wanita itu mengepalkan tangannya, tidak tahu harus berkata apa kepada orang yang menganggap dia lebih baik dari mereka. Dia telah membuat kesalahan dengan melihatnya sebagai seseorang yang hanya sedikit lebih kuat darinya tetapi tetap sebagai seseorang seperti mereka yang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Itu sebabnya lebih sulit baginya untuk menerima bantuan apapun dari dataran hitam dibandingkan dari negara seperti kerajaan bunga. Entah bagaimana, bergantung pada dataran hitam sepertinya salah, sementara bergantung pada kerajaan bunga sepertinya familiar dan bisa diterima. Bagaimanapun, Minos tidak lagi memperhatikan orang yang ingin mencari masalah dengan apa yang dia rencanakan dan melanjutkan percakapannya dengan spesialis lain di sana. Anehnya, mereka yang tetap netral dalam situasi melawan Mortimer akan menjadi pihak yang paling menguntungkan Minos, bukan sekutunya. Master Sekte Stuart, bukan tanpa alasan dataran hitam telah menjadi negara yang begitu kaya dan megah. Dengan seseorang yang cemerlang sepertimu dalam kepemimpinan, hanya kesuksesan yang bisa menjadi pemimpin wilayah itu. Seorang lelaki tua level 78 berkata sambil tersenyum seolah Minos adalah sahabatnya. Terima kasih atas kata-katamu, Master Sekte Watts. Dia berterima kasih. Minos tahu bahwa orang bisa saja berbohong dan pria itu mungkin tidak memandangnya dengan baik. Namun lebih baik berurusan dengan seseorang yang mampu beradaptasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap zaman baru dibandingkan dengan seseorang yang menantang untuk diajak bicara. Seperti wanita sebelumnya, pria itu lalu berkata, wilayah sekte saya berbatasan dengan salah satu wilayah Master Sekte. Jadi saya yakin kita bisa melakukan banyak bisnis di masa depan. Tapi tidak hanya itu, aku punya sesuatu yang mungkin menarik bagi Master Sekte, haha. Oh, apa yang ada dalam pikiranmu? Saya mendengar bahwa Master Sekte Stuart telah mendominasi area pegunungan salju tak berujung. Saya memiliki sesuatu yang berhubungan dengan tempat itu di sekte saya, haha. Jika Anda mau, kita bisa berbisnis mengenai hal itu. Minos membuka matanya setelah mendengar itu, terkejut mendengarnya di tempat ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1520 selalu bersedia bernegosiasi. Apa itu? Minos bertanya, tertarik. Master Sekte itu kemudian berkata, senang melihat ketertarikan di mata pria di depannya itu. Sekteku ada hubungannya dengan Sekte Makam Abadi. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa buku kuno, gulungan, teknik, dan salah satu makhluk prasejarah di daerah kami. Oh, kamu adalah keturunan dari orang-orang yang melarikan diri itu? Minos merasa terkejut dengan informasi ini, tidak menyangka akan menemukan orang-orang seperti itu begitu dekat dengannya. Tidak tepat, pria itu menjawab dengan tulus. Di masa lalu, nenek moyang saya melakukan bisnis dengan keluarga pedagang dan mendapatkan buku serta teknik tersebut. Tapi saya tidak tahu apakah pedagang itu adalah orang-orang yang terkait dengan Sekte Makam Abadi atau tidak. Mengenai tulang-tulangnya, kami baru memahaminya setelah kami mendapatkan buku-buku itu. Namun mereka selalu berada di wilayah yang menjadi milik kita saat ini. Minos memahami situasinya dan tidak menganggapnya buruk. Jadi begitu.
Pokoknya, keturunan atau bukan, tulang dan buku di wilayahmu itu membuatku tertarik. Kupikir mereka akan tertarik. Pria itu berkata, senang memiliki sesuatu yang berharga untuk Minos. Hal-hal itu menarik, bahkan indah, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kegunaannya tidak ada artinya bagi organisasi orang itu karena mereka tidak tahu cara menggunakan energi dari tulang-tulang itu dan tidak berani berdagang dengan kekuatan tingkat tinggi. Itu bukan hanya karena buku-buku yang mereka bicarakan tentang bahaya membiarkan tulang-tulang itu jatuh ke tangan yang salah. Tetapi karena berdagang dengan orang yang jauh lebih kuat dari mereka itu berbahaya. Apa jaminan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu? Apa yang bisa mencegah seseorang yang tertarik pada tulang-tulang atau buku-buku itu untuk mengambilnya dan membunuh seluruh sekte orang ini? Dunia spiritual itu berbahaya. Jadi orang berpengalaman seperti ketua sekte ini dan para pendahulunya tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu untuk sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti nilainya. Tetapi setelah mengetahui apa yang baru-baru ini dilakukan Minos dan menggunakan informasi yang dia miliki tentang Kaisar Stuart yang mendominasi sekte makam abadi, Master sekte ini ingin menggunakan itu untuk keuntungannya. Minos tidak begitu kuat sehingga orang ini takut akan hal yang sama seolah-olah dia mencoba bernegosiasi dengan kerajaan tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Kaisar Stuart memiliki sejarah yang baik sebagai seseorang yang adil dalam negosiasi. Minos telah mengatakan bahwa dia tidak akan menghukum secara ofensif mereka yang tetap netral dalam konflik sebelumnya, jadi peluang orang ini mendapatkan keuntungan dari konflik ini tidaklah kecil. Itu sebabnya dia bersedia mengungkapkan informasi tersebut. Apa yang Master Sekte ingin berikan padaku barang-barang itu? Minos langsung pada intinya. Sementara beberapa orang di sekitar memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak tahu apa itu kerangka atau sekte kuburan abadi. Namun setelah menyadari ketertarikan Minos, mereka yang tertarik untuk mendekatinya mulai memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Pria itu lalu berkata, kita bisa membicarakannya, tapi untuk saat ini, saya hanya berharap Master Sekte Stuart dapat mengeluarkan sekte saya dari daftar hitam miliknya. Selebihnya kita bisa membicarakannya setelah ketua sekte mengunjungi sekte tersebut dan memahami apa yang saya tawarkan. Minos tidak menganggap upaya pria ini untuk bergaul dengan hal ini tidak pantas. Tentu saja, siapapun yang memiliki barang bagus memiliki peluang ekstra untuk dimaafkan atas kejahatannya. Minos bisa saja mencoba mengambil barang-barang ini dengan paksa dari orang ini. Tapi itu tidak hanya akan berdampak buruk bagi citranya tapi juga menyebabkan dia kehilangan orang, bahkan mungkin seluruh organisasi, karena sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Kaisar Stuart adalah seseorang yang hampir selalu bersedia berbisnis, jadi dia tidak akan menentang setidaknya mencoba hal seperti itu dengan pria itu. Jika Master Sekte ini serakah dan meminta terlalu banyak, segalanya akan menjadi rumit. Tapi Minos akan setuju untuk membayar sejumlah besar uang agar barang-barang tersebut didiskusikan tanpa perlawanan. 6. Baiklah, saat aku kembali ke dataran hitam, aku akan melewati sektemu untuk mempelajari barang-barang ini. Dia berkata setelah berpikir beberapa saat, kurang lebih mengetahui kerangka apa yang mungkin ada di area sekte itu karena ingatan Henricus Longus. Setelah itu diselesaikan, ketua sekte itu mengucapkan selamat tinggal pada Minos, tinggal di tempat itu untuk berbicara dengan tetua tertinggi Edward Stone dan sang putri nanti. Setelah Minos berbicara dengan semua orang di sana, keduanya akan berbicara singkat dengan orang-orang tersebut. Kemudian mengisolasi diri mereka sendiri dan memutuskan hukuman dan kompensasi yang sesuai. Kemudian Minos akan menyelesaikan pembicaraannya dengan masing-masing individu yang telah menjadikan organisasinya netral dalam konflik ini hingga dia melanjutkan percakapannya dengan mereka yang berpihak pada Mortimer. Dia akan meminta para tetua sekte awan abu-abu menangkap orang-orang yang bertindak melawan anggota sekte agar mereka kemudian dihukum. Adapun yang lain, mereka tidak akan mendapatkan kesepakatan apapun untuk meringankan hukuman mereka, dan kemudian pada hari itu, mereka harus menyerahkan sumber daya dalam jumlah besar kepada anak buah Minos. Keluarga kekaisaran masih akan menghukum mereka, jadi seperti individu lain di tempat itu, mereka akan tetap tinggal di sana, meskipun mereka mungkin menyesali pilihan mereka yang salah. Beberapa jam kemudian, Minos saat ini sedang bersantai di kamar istana kekaisaran keluarga Edward Stone di sebelah Ruth dan Gloria. Dia telah selesai melayani semua pengunjung yang ingin berbicara dengannya, meminta maaf atas tindakan atau pilihan mereka, dan bahkan memberinya hadiah. Banyak yang mengharapkan Minos menjadi kaisar baru negara ini, sehingga ia diperlakukan sebagai penerus kekaisaran, bukan hanya penyelamat kekaisaran. Di tengah hal ini, anak buahnya sudah mengumpulkan pembayaran kompensasi yang dia minta dari musuh-musuhnya. Jumlah dan barangnya pun tidak sedikit. Dengan jumlah sebesar itu, untuk mendapatkan gambaran, seseorang dapat membiayai pengembangan sekte tingkat tinggi di negara bagian ini dari awal. Dengan denda yang diminta Minos, dia bisa membeli tanah di Flaming Empire seluas wilayah Brown, membangun semua infrastruktur yang diperlukan untuk markas, dan bahkan mempekerjakan semua ahli yang dibutuhkan.
Di saat yang sama, dengan barang yang sudah diterima anak buahnya, Minos tidak hanya bisa membayar orang-orang yang dibutuhkan dalam organisasi sebesar ini. Tapi dia juga bisa mempersenjatai mereka. Penghasilannya akan sangat besar di negara bagian ini, sesuatu yang akan sangat menguntungkan kerajaannya. Yang mulai mengembangkan wilayah kerajaan gelombang, akhir, dan salju kuno, serta pulau batu. Para suci spiritual dari Sekte Awan Abu-Abu membutuhkan banyak sumber daya ketika mereka tidak berada di kerajaan tata ruang, dan para kaisar spiritual juga membutuhkan peluang. Minos telah mendapatkan peluang ini selama beberapa tahun untuk pasukannya, meskipun mengabaikan potensi penciptaan kekayaan negaranya. Dengan itu, dia meluangkan beberapa jam untuk bersantai dan bersiap melakukan hal yang ada dalam pikirannya. Anak buahnya sudah menyelidiki mereka yang mencoba melarikan diri, dan dia hanya menunggu untuk keluar dan mulai berburu. Tapi ini tidak akan memakan waktu lama.